Hai, kenalin. Aku Dia Faihazain. Aku sekarang menduduki bangku kelas 3 SMK. Yes, bentar lagi aku bakal lulus tahun depan. Gak bakal ada lagi yang namanya sekolah. Sebagai kelas 12, di sini aku bakal ceritain banyak banget hal yang menurut aku harus aku ceritakan karena cukup mengganggu pikiran ini. Curhat lah ya. Sebagai kelas 12, kejuruan tentu ada yang namanya PKL. Dan itu tuh wajib banget kita lakuin karena jadi salah satu syarat buat lulus. Selama 4 bulan PKL, banyak banget pelajaran atau skill yang aku dapat dari tempat PKL-nya. Entah itu suasana saat kerja atau suasana yang bener-bener ya dunia kerja aja kayak gimana gitu. Akhirnya aku enjoy deh karena waktu PKL tuh suasananya tuh bener-bener santai, gak ada pressure yang aku dapat. Jadi bener-bener enjoy aja. Kayak aku kerja pun bisa sambil makan gitu. Saking santainya. Akhirnya nyaman selama 4 bulan itu. Setelah balik ke sekolah, itu mah langsung wah, tekanannya banyak sekali teman-teman. Oh ya, sebelumnya aku belum bilang kalau PKL di sekolahku itu di sesi. Aku termasuk sesi pertama. Jadi aku PKL duluan. Nah, yang sesi kedua itu ada kelas-kelas yang belum PKL, mereka belajar biasa di sekolah. Mereka tuh belajarnya lama. Kayak ya selama kita PKL aja berapa bulan, 4 bulan berarti ya belajar biasa lah ya. Nah, kalau aku pas langsung sekolah lagi langsung belajar sebulan, bulan depannya tebak ujian akhir semester. Itu aduh, susah banget bro manage dari awal. Mulai dari kebiasaan bangun kebiasaan bangun siang. Ya maksudnya kayak siap-siapnya tuh nyantai gitu kalau PKL kan, soalnya masuk jam 8, sedangkan ini sekolah tuh masuknya tuh jam 6.45 tuh satu pintu gerbang tuh udah ditutup. Makanya kayak kita tuh bener-bener harus pagi gitu. Akhirnya ya susah untuk menyesuaikan di awal-awal, tapi alhamdulillah kebiasaan lagi bangun pagi langsung siap-siap untuk sekolah. Tapi tidak untuk sistem belajarnya. Kalau ditanya aku lebih milih sekolah atau PKL, aku milih mau PKL lagi. Kenapa? Karena ya sesantai itu gitu kerja di tempatku PKL, di perusahaan tempat aku PKL tuh. Pas sekolah lagi tuh malah kayak beneran kerja. Jadi 1 bulan ini kita tuh untuk kejuruan ya ngerjain project. Kita langsung dikasih project, 2 project, studio foto sama podcast. Dan sebenarnya podcast tuh misah. Aku tuh fokusnya tuh ke bagian studio fotonya. Selama sebulan tuh kita ngerjain project itu. Oh ya, sama bikin web gitu, website buat adalah ini project besar juga ini. Dan menurutku belajar selama sebulan terus bulan depannya ujian tuh sama sekali gak efektif. Karena di hari pertama kami masuk aja tuh guru-guru umum tuh kayak baru perkenalan gitu loh. Soalnya ada beberapa guru yang aku gak tahu, yang kelasku gak tahu. Jadi ya perkenalan aja gitu. Ada juga guru yang langsung ngasih tugas, soalnya kita cuma belajar sebulan. Nah, aku tuh mau bukan protes, tapi PKL di sesi ini dengan sistem belajar yang seperti ini itu cukup memberatkan aku sebagai siswa. Tapi it's okay lah ya, mungkin itu tantangannya menjadi kelas 12 di SMK ini. Lalu kami juga punya banyak banget fokus dan prioritas yang bahkan aku sendiri pun bingung gimana caranya manage semua itu. Kayak baru dikasih 1 tugas,
belum selesai, guru selanjutnya datang ngasih tugas lain. Dan deadline-nya tuh dari dua ini tuh apa ya, sama-sama mepet gitu. Jadi mungkin ya memang akunya aja yang gak bisa manage-nya. Aku gak tahu ya teman-teman lain manage tugas-tugas ini tuh kayak gimana. Makanya aku tuh rada tertekan untuk sekolah ini. Dan pernah beberapa kali tuh ngedrop. Tapi ya gimana lagi, ini kan kelas 12, cuma beberapa bulan sekolah aja. Aku gak bisa gak masuk ke sekolah. Karena ya presensi prioritas pertama gitu, penting banget buat datang ke sekolah. Akhirnya ya aku memaksakan diri. Untungnya gak kenapa-napa ya. Aku masih bisa istirahat di sela-sela jam kos. Untungnya ya seperti itu. Dan saat aku bercerita sama teman-teman yang lain, ya mereka juga merasakan itu semua. Kayak ya pusing manage-nya, aku nggak tahu harus gimana, aku nggak tahu apa yang harus aku kerjakan lebih dulu dan apa yang harus aku kerjakan nanti, karena deadline waktu pengerjaannya tuh, deadline yang harus selesainya tuh sama gitu, sama-sama mepet. Itu kayak bener-bener di luar dugaan aja. Dari PKL tiba-tiba masuk sekolah dikasih proyek besar. Ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita hanya bisa melakukan. Alhamdulillahnya kita tuh cepat beradaptasinya. Terus udah belum beres proyek besar ini, bulan depannya ujian. Itu tuh gimana tuh? Belajar ya, nyusun timeline yang baru untuk project pun iya, kayak jadwal-jadwalnya. Hari ini kita harus ngapain, hari ini kita harus selesain apa, sama kayak macam-macam lah. Banyak fokus yang terbagi. Semoga ya kedepannya gitu, kalau adik kelas aku ngalamin PKL di sesi juga, semoga nggak terlalu tertekan ya, dan bisa langsung beradaptasi kayak aku dan teman-temanku kelas. Karena gimana ya, PKL di sesi ini tuh sebenarnya nggak efektif ke muridnya juga ke gurunya kalau menurutku. Sama-sama bingung, pusing, tapi ya mau bagaimana lagi gitu. Kita juga tidak bisa memaksa, tidak bisa ya protes. Harus ya, kerjakan saja yang sudah ada. Fokus untuk menyelesaikannya guys. Lalu untuk fokusku yang sekarang tuh, kita tuh lagi ngerjain satu project yang bener-bener enggak besar, tapi menurutku besar karena melibatkan satu jurusan, 3 angkatan aku, angkatan kelas 11 dan kelas 10. Si project ini tuh kayak bener-bener menurutku padat ya, karena kita tuh syuting di hari ujian yang harusnya tuh kita fokus untuk belajar, tapi karena mungkin ya deadline-nya juga mepet, jadi aku nggak tahu ya, soalnya teman-temanku yang lain yang ngatur, mungkin mereka pikir tuh kayak yang mereka ada punya timeline sendiri dan memang harus dilakukan hari itu juga. Akhirnya kita melakukannya di hari ujian. Gak apa-apa sebenarnya, udah beres ujian juga syutingnya, tapi kasihan teman-temanku yang ngaturnya. Mereka tuh ngatur buat syuting ini dan belajar buat ujian juga. Ya mungkin itu resikonya, tapi kita tuh bener-bener digeder gitu, kayak bener-bener harus selesai, harus beres, hasilnya juga harus bagus. Untuk hasil yang bagus ini kita tuh ada tuntutan dari diri sendiri. Aku pun setuju akan hal itu, tuntutan untuk hasil yang sempurna. Nah mereka bilang pokoknya ini harus bagus, banyak harapan yang dikasih ke kita. Akhirnya aku bilang oke. Aku juga harus menyesuaikan ambisi aku bareng mereka gitu. Akhirnya ya kita kerjain project itu bareng-bareng. Kita usahakan kekompakan itu, kita usahakan project ini selesai sesuai tenggat waktu yang diberikan. Pokoknya aku salut banget sama
kalian semua. Kayak salut banget sama teman-teman aku, keren banget, bisa menyesuaikan, bisa beradaptasi langsung. Aku bangga banget juga sama teman-teman aku yang bisa diajak kompak, bisa diajak apa ya, pokoknya bisa diajak bareng-bareng aja. Karena kekompakan kami juga, project ini tuh lancar, walaupun pasti banyak kendala yang terjadi, kendala di luar prediksi. Itulah guys, aku akhir ini cukup struggle dan banyak banget misu-misu. Aku kerjaan tiap hari tuh kalau nggak misu-misu yang ngeluh kayak ya Allah kenapa ya Allah, tapi ya tetap harus berjalan dan harus aku selesaikan. Semangat buat kalian, semangat buat aku, semangat buat semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan. Dadah.